sudah mendekati akhir puasa, pastinya kita merasakan sedikit ada rasa sedih dan berat ya, karena memang di bulan Ramadan kali ini sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Mungkin kita merasa sedikit kurang bisa menjalankan ibadah dengan maksimal karena memang ada keterbatasan yang harus kita lakukan ya, dimana di masa pandemi seperti saat ini kita harus bisa lebih menjaga jarak, kita harus lebih sering stay at home agar penyebaran virus COVID-19 ini tidak semakin luas. Kali ini kita akan membahas tema tersebut terkait bagaimana cara kita bisa tetap menjaga kondisi badan tetap sehat selama Lebaran. Nah, bersama saya sudah ada bintang tamu yang sangat spesial, yakni founder dari Konsep Karnus, Bapak Iwan Beni Purwowidodo STP. Kita langsung sapa saja beliau. Selamat pagi Pak Iwan. Selamat pagi Mbak Rita. Oke, bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak ya? Sehat. Selalu sehat. Alhamdulillah menjelang akhir Ramadan ya sekarang ya. Hari-hari terakhir ini kita untuk bulan Ramadan 1441 Hijrah. Ya. Semoga tahun depan kita dapat menjumpainya lagi. Amin, amin, Allahumma amin. Semoga tetap dalam kondisi yang baik dan juga semoga pandemi ini segera berakhir ya Pak ya. Ya, amin. Oke. Nah, berbicara terkait hal yang saya sampaikan tadi Pak, ini kok faktanya hampir tiap tahun itu ada kenaikan jumlah pasien yang dirawat inap maupun yang berobat pada saat Lebaran nih. Ini kenapa ya Pak ya, kok bisa seperti ini? Kan harusnya sesuai dengan kemarin kita bicarakan pada saat bincang Karnu sebelumnya, puasa ini menyehatkan sesuai dengan konsep alami tubuh. Nah, kok bisa nih Pak seperti ini? Itu bisa dijelaskan sedikit mungkin Pak? Ya, jadi puasa kan kita kan mulai pertama mengatur, menjadwalkan makan ya. Dari pagi waktu sahur, kemudian sampai buka puasa, itu maghrib ya, terbenam matahari. Nah, pada saat kita itu menjalankan puasa, kan kita masih beraktivitas. Iya. Artinya kalaupun tidur pun sel masih hidup kan? Iya. Ya. Artinya sel itu harus makan kan? Itu harus makan. Selama makanan yang kita makan tadi masih ada, maka dia akan memakai makanan tadi. Begitu habis, maka dia akan membongkar cadangan makanan yang sekian tahun. Jadi kita puasa setiap tahun ya, Ramadan full 30 hari. Iya. Jadi 11 bulan sebelumnya kan kita enggak rutin puasa. Iya, benar. Artinya tubuh itu waktu kita makan itu sebagian akan dipakai untuk energi kita. Jika berlebih, dia akan disimpan jadi cadangan makanan. Oke. Ya, pada waktu kita puasa, nah kita itu diminta untuk makan atau sahur. Di makanan ini akan habis energinya sampai mungkin tengah hari. Iya. Nah, selanjutnya sampai maghrib itu kita akan menggunakan cadangan makanan yang sekian bulan ada dalam tubuh kita, dibongkar lagi lah. Artinya cuci gudang. Ya, itu kan. Ya, itu begitu. Nah, tapi jangan lupa kita harus pahami tubuh itu untuk membakar atau mengambil bahan makanan dari gudang itu kan harus masuk ke skema metabolisme tingkat sel, pembakaran tubuh, itu kan. Ya kita harus memenuhi kaidah itu. Bukankah semua yang terjadi di alam semesta ini sudah sunatullahnya kan? Sudah given. Sudah given. Nah, kita diminta untuk memastikan bahwa algoritma atau langkah-langkah yang harus terjadi dalam proses pembakaran makanan itu harus sesuai. Nah, itu. Nah, ini yang mungkin yang banyak yang nggak tahu, banyak yang lupa itu loh. Banyak yang lupa seolah-olah tubuh itu pasti bisa kok, sel pasti bisa untuk untuk merubah makanan, cadangan makanan. Jadi makanan yang masuk ataupun cadangan makanan yang ada dalam tubuh, dalam sel itu pasti bisa terbakar kok. Nah, itu. Padahal belum tentu bisa jika banyak sistem yang Anda langgar, banyak sunatullah yang Anda langgar. Nah, itu jadi problem sana. Mungkin penyebabnya salah satunya bisa dari
awalnya kan puasa 1 bulan, lamanya Iya. itu kita menjaga pola makan agar tidak berlebihan gitu, yang Iya. sesuai dengan prinsip awal puasa. Nah, pada saat Lebaran ini mungkin sudah mulai ya kayak hari pertama Idul Fitri biasanya kan mulai makan yang banyak, itu kayak ibaratnya 1 bulan sudah menahan-nahan nih lapar, dahaga, terus harus menjaga hanya makan sehari 2 kali lah minimal. Nah, itu apa bisa menjadi salah satu penyebab Pak adanya lonjakan jumlah pasien di rumah sakit ini? Ya, jadi kalau saya lihat sih ada dua kategori. Oke. Yang pertama memang ada keterkejutan tubuh, ya kan? Biasanya kita sudah teratur pola makannya diatur waktu puasa, waktu hari Ramadan. Kalau tahun-tahun dulu kan, coba kita Ramadan kan unjung-unjung ke saudara-saudara. Iya, iya. Setiap kali unjung-unjung kan pasti disuguhi makanan. Iya. Nah, sudah ada dilanggar itu artinya seperti makan sebelum kenyang kan gitu. Tapi kalau nggak makan kan nggak enak sama. Iya, sungkan. Sungkan gitu, kan, Pak. sudah. Jadi disuguhin. itu bisa jadi keterkejutan sementara. Oke. Tapi itu nggak akan Berlangsung lama. berlangsung lama, itu kan. Nah, yang kedua, yang saya kira yang akan masuk ke rumah sakit itu adalah mereka yang sudah terkena penyakit degeneratif, Oke. ya hipertensi, diabetes, dan jenisnya lah. Sudah ada penyakit bawaan, Bawaan. gitu Pak, ya? Kalau stroke kan sudah orang stroke kan hampir dipastikan kalau sudah terbaring kan enggak mungkin lebaran kan ya, di Iya. rumah kan ya. Iya. Jadi orang degeneratif tapi masih bisa beraktivitas. Oke. Gitu. Jadi pada mereka yang kena penyakit degeneratif, itu sebenarnya sel dia itu sudah puasa. Meskipun enggak puasa, selnya dia itu sudah puasa, apalagi tambah waktu dia puasa. Oke. Itu akan memperparah keadaan dia. Jadi, Karena tadi kembali lagi ya. Jadi di Karnus itu saya mengajak teman-teman untuk berpikir sebenarnya. Oke. Berpikir. Kita nggak akan nambah mendoktrin, tapi ayo kita berpikir. Kita kasih. Gitu kan? Zaman sekarang kan zaman modern. Iya. Apa yang nggak bisa dilihat itu kan? Mayoritas kalau sudah bisa, bahkan tingkat sel virus pun bisa dilihat. Ada datanya Dengan di internet. mekanisme ilmu pengetahuan yang sangat maju saat ini, kita bisa kok membahas tubuh ini secara keilmuan saintifik. Dan itu sebenarnya sudah ada banyak hal yang disebutkan dalam kitab suci kita, dan bahkan sebagian hadis sudah ada sih sebenarnya. Nah, jadi kita ajak berpikir bahwa ada sesuatu yang tidak berjalan semestinya pada tubuh seseorang tadi. Oke. Sehingga menjadikan puasa itu mestinya itu membuat suatu kebaikan. Tapi kok faktanya kok Malah buruk. buruk. hasilnya, Contoh, ya. saya dapat data ini. Iya, Pak. Datanya ini tahun berapa ini? Tahun 2018 sekarang Oke. ini. Pasien rumah sakit meningkat 2 kali lipat setiap Lebaran. Nah, Ini RSUD Curup ya, 2018 Juni. Tahun lalu, 2 tahun lalu ya. Iya, 2 tahun lalu. Kemudian ini diabetes dan hipertensi penyakit dominan pasca Lebaran. Nah, ini bukan saya yang ngomong ini. Ini koran apa ini? Iya. Lifestyle ya, Indopost ya, .co.id. Oke. 2019. Tahun lalu ya, Pak, Tahun ya? lalu, gitu kan. Kemudian apa lagi nih? Di Pangkalan Bun 2 kali lipat juga ini. 2019 juga. 2019. H+3. Lebaran. H+3. Iya, banyak masuk rumah sakit. Dilihat dari foto ini kan, saya lihat ya banyak kan Ramai, berusia ya. Para udah berusia 40 ke atas ya. Nah, ini kan fenomena, gitu, paradoks itu. Iya. Paradoks. Mestinya kan membuat satu kebaikan, tapi kenapa kok Malah hasilnya ini sebaliknya. fakta berarti kan? Ini kan fakta. Kita tidak bisa menjustifikasi ini hoax dan sebagainya. Ini fakta kok, fakta. Dan saya lihat juga banyak dahulu ya, suatu kami belum menemukan konsep Karnus, belum menerapkan konsep Karnus, bukan menerapkan di keluarga kami. Itu ya sering keluarga kami itu tiap Lebaran H+2, 3 itu masuk rumah sakit itu. Ngamar ya, Pak? Ngamar. Dan Oke. sekarang alhamdulillah keluarga kami
Itu alhamdulillah ya. Alhamdulillah sejak tahun 2017 sampai sekarang itu sudah lupa nomor itunya, nomor apa? BPJS. Iya, apa itu? Apa namanya? Masuk rumah sakit yang asuransi itu. Oh iya. Apa itu namanya? Ya lupa tadi mana itu. Oke, sudah tidak menjadi kewajiban Pak ya. Iya. Alhamdulillah karena memang Alhamdulillah. sudah tidak kembali lagi ke rumah sakit Ya. setelah menerapkan Ya konsep Karno. paling tidak kita tidak menambah beban Tenaga teman-teman kita di medis ya. Apalagi sekarang COVID-19 kan. Iya benar. Jadi mereka sangat berjuang keras di sana. Janganlah tambahin dengan kita dengan penyakit yang itu aja gitu kan. Diabetes lagi, hipertensi lagi, apalagi. Ya bolehlah sakit-sakit dikit. Mohon maaf kayak diare, mencet, agak banyakan makan. Oke. Istirahat, minum teh. Kaget ya Pak ya, karena kaget tadi. Pahit udah sembuh gitu kan. Iya benar Pak. Gampang. Gampang gitu. Oke, berarti memang ini tuh fenomena yang Pak Iwan juga keluarganya pernah alami sendiri ya Pak ya? Pernah alami, kan kami kan menemukan konsep Karno itu 2017 yang terbukukan. Oke, yang sudah Terbukukan. terbukukan. Artinya menjadi suatu alur apa ya, algoritmik dalam untuk mengkaji ya. Jadi sebenarnya konsep Karno itu adalah cara kita untuk mengerti tubuh manusia. Sebagaimana Allah menciptakan manusia. Hanya itu sebenarnya konsep Karno itu, bukan sesuatu yang baru sih, enggak. Gitu. Berarti memang kita harus menjaga tubuh kita ini dari awal ya. Tadi seperti yang Pak Iwan sampaikan, bukan berarti yang kaget makan tadi, tapi sudah ada kesalahan proses metabolisme tubuh sejak sebelum Ramadan. Yang utamanya seperti itu. Jadi Pak Iwan sampaikan bahwa sebelum disuruh puasa, sebenarnya sel-sel tubuh kita ini sudah puasa, begitu ya Pak? Sudah kelaparan bagi yang sudah penyakit degeneratif. Oke. Sudah puasa dia. Karena tidak tercukupi nutrisi tidak yang tercukupi. Ya, selnya itu kelaparan. Cuman yang punya badan kan tidak ngerti. Oke, tidak terasa. Dan itu tidak pernah dibahas di dalam dunia pengobatan kita. Oke. Pokoknya yang penting contohnya begini, hipertensi turun. Itu aja. Tidak berpikir kenapa ada hipertensi, kenapa ada plak, apa itu plak, apa itu trigliserid, sel itu maunya apa, gitu loh. Ya sudah kelaparan dia. Ditambah lagi waktu dia puasa, di mana tubuh sel kita sekian triliun sel ini harus makan kan? Iya. Kalau tidak makan ya mati sel itu. Makanya sel itu makan dari cadangan makanan yang ditumpuk oleh tubuh kita. Contoh lemak adipus, glikogen, dibongkar sama dia. Makanya kita waktu puasa tuh ada penurunan berat badan.